Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini, hari Sabtu, 23 Juli 2022, Pekan Biasa ke-16. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Yeremia, bab 7, ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur bab 84 ayat 3 sampai dengan 6a, 8a dan 11. Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 30. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan masih memberi kita waktu. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kebiasaan bertani di Palestina zaman itu berbeda sekali dengan kebiasaan kita. Orang menabur dahulu di ladang, dan sesudah benih tumbuh, barulah ada usaha untuk menyiangi ladang itu dari lalang. Bukan membersihkan dahulu, baru menanam. Unsur keheranan terlihat dalam perumpamaan ini, yakni jawaban si pemilik ladang terhadap anjuran hamba-hambanya yang mau mencabut lalang itu sebelum panen, supaya benih bertumbuh subur dan berbuah banyak. Tuan ladang
tak mengizinkan agar lalang dicabut. Hamba-hamba berkata, "Jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tuan ladang menjawab, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai." Pendapat tuan ladang itu lain dari biasa dan tidak terduga. Pada umumnya, orang hampir tidak bisa terima. Kadang kita heran, yang ditanam bunga-bunga indah, tetapi tumbuh juga rumput di sekitarnya. Rumput itu tidak pernah ditanam, bahkan sudah dicabut kok tumbuh terus. Kita heran, rumput yang tidak dipelihara cepat sekali tumbuh, sementara bunga yang ditanam lambat tumbuhnya, bahkan perlu perawatan khusus. Hal yang sama terjadi pada kita manusia. Kita heran bahwa di tengah kehidupan bersama, di sekitar kita, ada orang baik dan juga ada orang jahat. Orang jahat dengan perilakunya yang buruk, yang selalu membuat kegaduhan, keributan, suka berkelahi, memfitnah sesamanya. Padahal kita tahu dan percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia baik adanya. Kita juga meyakini bahwa setiap anak dididik dengan baik oleh kedua orang tuanya di rumah dan guru-gurunya di sekolah. Tetapi mengapa ada orang jahat? Kadangkala orang jahat hidupnya lebih makmur dari orang baik dan orang jujur. Mengapa Tuhan tidak mencabut saja nyawa orang jahat itu? Tetapi disinilah letak rahasia kebijaksanaan Allah yang berbeda sekali dengan kebijaksanaan manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kenyataan membuktikan bahwa orang baik dan orang jahat selalu ada bersama. Dalam kitab suci, kita baca umat Israel beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka juga masih mengikuti allah-allah lain dan mempersembahkan kurban kepada dewa-dewi. Bahkan mereka juga mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu. Hal itu terjadi juga sekarang. Banyak orang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak sedikit yang pergi ke dukun. Tidak sedikit pula yang mencuri, berzina, membuat kegaduhan,
bertengkar dan berkelahi, dan membunuh saudara atau saudari atau kakaknya, membunuh anggota keluarganya. Tuhan membiarkan orang jahat tumbuh bersama orang baik. Tujuannya agar yang baik tetap terasa baik dan yang jahat bertobat menjadi baik. Pada akhir zaman, hanya orang baik yang masuk surga. Tetapi kita sendiri pun tidak 100% baik. Ada juga benih-benih jahat di hati kita masing-masing. Untuk itu, kita pun perlu bertobat. Tuhan masih memberi kita waktu. Saudara, dalam tugas perutusannya, Yesus bergaul dengan semua orang, entah yang baik pun yang jahat. Pernahkah Anda dengan jiwa besar atau sabar menghadapi orang-orang yang ditolak masyarakat karena perbuatannya yang jahat? Rasul Paulus mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu siap menanggung segala sesuatu, menunggu, menanti dengan sabar adalah kebajikan Kristiani. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau menghendaki orang baik dan orang jahat hidup bersama. Ada di sekitar kami orang-orang jahat hatinya. Semoga aku tidak melakukan yang sama. Dan kalau itu terjadi, segera bertobat menjadi baik. Tolonglah aku yang lemah ini, agar aku kuat menjalani hidup yang dipercayakan kepadaku. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu. Selamat akhir pekan. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin.